Saudara mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-8 kuliah farmasi fisika ini atau pertemuan pertama dengan saya, kita akan mempelajari mengenai kinetika. Jadi untuk kuliah di farmasi ini kita perlu mempelajari kinetika karena nanti pekerjaan farmasis atau apoteker nantinya setelah kalian tamat bagian manajemen apoteker atau hanya sampai di S1 farmasi itu perlu mengetahui pentingnya kinetika suatu obat sehingga nanti kita sebagai para farmasi bisa memprediksi atau menjaga suatu sediaan obat agar berada dalam keadaan stabil selama masa penyimpanan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang kinetika? Kita bahas satu ya. Nah, farmasis atau apoteker. Jadi farmasis ini sebutan untuk apoteker juga farmasis ya. Cuma kalau farmasis ini lebih ke sarjana farmasi, artinya dia hanya menamatkan S1. Kemudian untuk apoteker itu adalah kuliah lanjutan yang dilakukan setelah menamatkan S1 farmasi. Apakah farmasi semuanya harus melanjutkan ke apoteker? Tidak harus ya, tetapi disarankan untuk melanjutkan ke pendidikan apoteker. Tapi jika hanya sampai di S1 farmasi itu juga sudah bisa melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Cuma ruang lingkupnya tidak seluas pekerjaan apoteker ya. Apoteker bisa dia menjadi seorang penanggung jawab baik di apotik, PPF, instalasi farmasi, kemudian di fasilitas kefarmasian lainnya, sedangkan farmasis itu tidak bisa menjadi penanggung jawab. Artinya farmasis ini bekerja di bawah apoteker ya. Jadi nanti yang bersifatan baik itu secara waktu maupun materi itu saya sarankan untuk melanjutkan ke pendidikan apoteker agar ilmunya lebih bertambah ya. Kemudian kenapa farmasi dan apoteker perlu mengetahui kinetika dalam pendidikan S1-nya? Nah, karena farmasi dan apoteker itu dia berhubungan dengan pembuatan obat, pendistribusian obat, penyerahan obat, dan pengawasan obat. Nah, kenapa farmasi dan apoteker itu berhubungan dengan pembuatan obat, pendistribusian obat, penyerahan obat, serta pengawasan obat? Ya, karena nanti di bidang kerja farmasi itu sendiri ada bermacam-macam ya, mulai dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, BBF ini pedagang besar farmasi ya, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinkes atau Dinas Kesehatan, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, dan puskesmas. Nah, apa itu industri farmasi? Industri farmasi adalah tempat pembuatan atau produksi obat, di mana nanti bisa dilaksanakan perancangan suatu obat atau persediaan obat, dan diformulasi obat tersebut menjadi suatu sediaan yang baik dan dievaluasi sehingga nantinya memiliki stabilitas dan keamanan yang baik hingga bisa dipasarkan selama masa waktu izin edarnya. Tentu selama expired date-nya masih memenuhi persyaratan. Nah, industri farmasi ini juga penting kita memahami prinsip-prinsip dan ilmu kinetika dalam merancang, memformulasi dan menguji stabilitas serta keamanan suatu obat. Nanti ilmu kinetika juga akan dipelajari di industri farmasi dan bisa diterapkan di industri farmasi. Kemudian di PWF juga kita akan menerapkan ilmu kinetika karena di PWF itu nanti tugas PWF itu sendiri adalah
untuk melakukan penyimpanan obat dan distribusi obat. Nah, penyimpanan obatnya ini tentu di gudang PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, pedagang besar farmasi ini adalah distributor obat dan mendistribusikan obat dalam jumlah yang besar. Maka dia selama menyimpan obat, tentu dia harus memperhitungkan sertifikat obat, jangan sampai obat yang disimpan itu nanti cepat terdegradasi sehingga semakin cepat expired date atau kerusakan yang timbul akibat penyimpanan. Nah, kemudian distribusi obat juga harus diperhatikan, karena ada juga obat-obat yang harus mengikuti rantai dingin seperti vaksin ya, itu dia harus mengikuti aturan cold chain produk. Nah, kemudian untuk obat-obat lainnya juga harus diperhatikan ketika obatnya, sampai nanti pada saat pendistribusian itu kondisi pendistribusiannya tidak mengikuti persyaratan sesuai dengan bentuk sediaan masing-masing obat, dan menimbulkan juga kerusakan pada obat. Nah, kemudian apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit ini merupakan tempat pelayanan obat. Ini berhubungan dengan pasien. Nah, di apotek, puskesmas itu dia bisa melaksanakan peracikan obat. Jadi bukan produksi obat ya, hanya peracikan obat. Biasanya ini adalah obat-obat yang diresepkan oleh dokter, jadi diracik misalnya dalam bentuk puyer atau dalam bentuk sirup sesuai dengan kebutuhan apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit tersebut dalam melayani obat. Kemudian selain melaksanakan peracikan obat, juga melaksanakan penyimpanan obat. Ya, itu di apotek, puskesmas ini akan obat-obatnya di display ya, atau disimpan di rak-rak obat. Kemudian pemberian obat ke pasien. Nah, dalam peracikan obat juga perlu ilmu kinetika, karena kita akan melakukan meracik obat yang bentuknya awalnya stabil dalam suatu bentuk sediaan, dan kita racik atau kita campur menjadi satu bentuk sediaan lain, sehingga dia akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi kita perhatikan juga perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga nantinya jangan sampai perubahan yang terjadi itu menimbulkan kerugian sama pada pasien ya. Kalau misalnya kerugian materi itu mungkin masih bisa dicari kembali, tapi kalau misalnya kerugiannya menimbulkan toksisitas atau efek samping terhadap pasien, itu akan sangat merugikan pasien. Nah, harus kita perhatikan dengan mempelajari ilmu mental. Nah, kemudian BPOM dan Dinas Kesehatan ini adalah badan-badan yang badan pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan obat di Indonesia ya. Jadi untuk BPOM ini dia yang biasanya mengeluarkan izin edar waktu obat. Juga Dinas Kesehatan ini adalah bekerjasama juga dengan BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat di Indonesia. Jadi bisa diuji produk baru yang akan didaftarkan. Tentunya satu produk obat yang akan diisi itu perlu diuji keamanannya melalui Badan POM, maupun produk yang sudah beredar, apakah itu tidak diuji keamanannya, juga diuji secara berkala ya, diambil sampling. Apa tujuannya? Untuk memastikan produk obat yang sudah beredar itu tetap aman dikonsumsi oleh pasien nantinya. Jangan sampai pada saat produksi obat dia dinyatakan baik atau stabil, namun setelah sampai di pasaran dia berubah jadi tidak stabil, sehingga menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Itu tentu tidak kita kehendaki. Yang makanya Badan POM dan Dinas Kesehatan itu melaksanakan pengawasan obat secara bersama-sama, menjamin agar di Indonesia itu tidak terjadi kerusakan-kerusakan atau kerugian yang timbul akibat
kestabilan suatu obat. Nah, ini tadi tempat kerjaan farmasian yang bisa saudara tempati nanti setelah tamat S1 farmasi ya. Jadi apakah setelah tamat S1 farmasi itu bisa langsung bekerja? Jawabannya tentu bisa. Karena saudara sudah seorang sarjana ya, sedangkan tamatan sekolah menengah farmasi aja atau tamatan SMA saja bisa dia bekerja. Tentu setelah tamat S1 farmasi, saudara juga bisa bekerja ya di tempat-tempat kerjaan kefarmasian seperti industri, PBF, Bepom, Dinkes, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas. Tapi seperti saya katakan tadi, tentu tidak bisa menjadi penanggung jawab seperti apoteker. Jika saudara ingin jadi seorang penanggung jawab atau yang lebih tinggi lagi jabatannya, tentu harus melanjutkan pendidikan ke tingkat profesi apoteker. Nah, di tempat pekerjaan farmasi ini tadi, kita harus bisa membuat obat stabil dan menjaga kestabilan obat. Nah, itulah kenapa kita harus mempelajari genetika yang tujuannya nanti obat sampai pasien dengan aman. Nah, dari tadi saya berbicara genetika. Apa itu genetika atau yang kita namakan proses laju? Nah, genetika yang saya katakan tadi adalah berhubungan dengan berlangsungnya reaksi dan energi yang berhubungan dengan proses tersebut, serta mekanisme berlangsungnya reaksi. Jadi dalam membuat suatu obat atau memproduksi baik itu zat aktif maupun sudah berbentuk suatu sediaan obat, itu perlu dihitung kinetikanya atau berlangsungnya reaksi dan energi yang ditimbulkan pada proses pembentukan atau pembuatan obat tersebut. Jadi mungkin kalau pada saat di S1 dulu, maksudnya pada saat di SMA dulu ada belajar kimia maupun belajar fisika ya. Nah, kalau belajar di biologi juga ada reaksi ya. Kalau di biologi mungkin reaksi-reaksi sederhana yang terbentuk, misalnya reaksi fotosintesis, reaksi kimia mungkin menggunakan katalisator ya di kimia dulu. Kalau untuk fisika mungkin perubahan bentuk reaksi yang terjadi, misalnya dari bentuk padat ke gas, cair ke gas, dan seterusnya ya, perubahan bentuk tersebut. Nah, itulah yang kita katakan berhubungan dengan reaksi tadi, perubahan reaksi atau kinetika. Nah, kalau di biologi apalagi contoh lainnya? Di biologi mungkin ada seperti fermentasi ya, karena dalam pembuatan obat atau khususnya misalnya yang berhubungan dengan senyawa-senyawa fermentasi itu juga ada mekanisme fermentasi atau reaksi kimia yang terjadi atau reaksi biologi yang terjadi. Kita perlu mengetahui kinetika. Prinsip kinetika atau laju kimia yang kita gunakan dalam bidang farmasi, yang pertama adalah stabilitas. Nah, stabilitas di sini proses laju reaksi akan menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat. Hilangnya khasiat obat akibat perubahan fisik dan kimia. Artinya stabilitas di sini adalah kita harus menggunakan kinetika atau laju kimia ini dalam mempertahankan stabilitas suatu obat. Karena suatu obat yang ada kita produksi, nantinya dia akan mengalami proses laju reaksi. Pada di SMA dulu sudah ada yang mengetahui laju reaksi ya, dan laju reaksi yang terjadi itu
akan menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat. Contoh penguraian sederhana mungkin kalau pada saat di SMA dulu H2O itu menjadi H2 dan O2 ya. Nah, kemudian akibat laju reaksi tersebut akan mengalami penguraian obat, sehingga bisa juga terjadi hilangnya khasiat obat akibat perubahan fisik dan kimia. Kemudian prinsip kinetika atau logiknya akan kita pergunakan juga dalam mempelajari disolusi obat. Apa itu disolusi obat? Disolusi obat adalah kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler. Apa terjadi disolusi ini? Nanti kita akan saudara pelajari, yaitu adalah pada saat misalnya sediaan padat, contohnya tablet ya, saudara mengkonsumsi obat berbentuk tablet, kemudian masuk ke lambung. Nah, di lambung nanti dia akan berubah dari bentuk tablet tadi berbentuk padat, karena kena cairan lambung, dia akan berubah bentuk menjadi larutan molekuler. Artinya si zat padat tadi dia terlarut di dalam cairan lambung berbentuk larutan molekuler. Itulah yang katakan terjadinya disolusi. Nah, kemudian pada proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi, ini nanti akan saudara pelajari pada mata kuliah farmakokinetika. Nah, absorpsi ini adalah merupakan penyerapan obat. Dalam penyerapan obat itu juga ada reaksi kinetikanya. Nah, kemudian dalam distribusi obat yaitu adalah akan obat dengan protein plasma. Nah, kemudian nanti di dalam protein darah itu obat juga ada kinetika kimianya dalam didistribusikan. Kemudian pada saat eliminasi juga menggunakan perhitungan atau prinsip kinetika. Kemudian prinsip kinetika juga kita perlu pelajari untuk melihat kerja obat pada tingkat molekuler. Oke, obat yang dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon dari obat merupakan suatu proses laju. Artinya obat yang kita buat, apabila timbul respon dari obat yang kita buat tersebut, maka dia artinya telah terjadi proses laju kinetika. Oleh karena itu, kinetika atau laju kimia suatu reaksi itu dapat kita gambarkan dengan graf ini, sudah laju ya, A per T. A ini maksudnya konsentrasi senyawa A, dan delta P ini adalah perubahan waktu. Laju reaksi tersebut, reaksi contohnya adalah A berubah menjadi B, yaitu terjadi penambahan atau pengurangan konsentrasi dalam selang waktu tertentu. Jadi, laju atau kecepatan reaksi itu adalah terjadinya penambahan atau pengurangan konsentrasi dalam selang waktu tertentu. Untuk yang senyawa A ini, dia berubah menjadi senyawa B. Laju reaksinya adalah minus konsentrasi A per waktu atau perubahan waktunya delta T kita nyatakan di sini ya. Kenapa dia dinyatakan minus? Karena senyawa A dia konsentrasinya dari yang banyak berkurang menjadi sedikit. Artinya itu lajunya mengalami pengurangan. Nah, kemudian untuk senyawa B dia berubah dari senyawa A. Artinya senyawa B yang tadinya tidak ada menjadi senyawa B itu adalah mengalami penambahan konsentrasi, sedangkan si A tadi mengalami penurunan konsentrasi. Ini contohnya senyawa A ini berubah menjadi senyawa B dalam waktu tertentu misalnya ya. Senyawa A ini kita gambarkan seperti
seperti atom-atom yang berwarna hitam. Dan senyawa B ini kita gambarkan seperti atom-atom yang berwarna merah. Nah, senyawa A ini pada saat awal terjadinya reaksi dia atau belum terjadinya reaksi dia banyak di sini ya, kita lihat. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin berkurang senyawa atau atom A itu, ya, semakin lama semakin berkurang si A. Nah, si B sebelum terjadinya reaksi dia tidak ada. Nah, kapan dia ada? Setelah terjadinya reaksi, maka si A tadi dia berubah menjadi B perlahan demi perlahan, maka si B ini menjadi bertambah konsentrasinya. Si B dari yang awalnya tidak ada menjadi ada hasil penguraian si A tadi, semakin lama semakin banyak. Maka si A ini karena dia semakin berkurang konsentrasinya, kita nyatakan negatif atau minus. Sedangkan si B karena semakin lama dia semakin bertambah, maka laju reaksinya kita nyatakan positif. Nah, kemudian menurut hukum aksi massa, laju reaksi kimia semakin lama kali dari konsentrasi molar reaktan yang masing-masing ditambahkan dengan angka menunjukkan jumlah molekul dari zat-zat yang ikut dalam reaksi. Jadi laju reaksi dari A tambah B sama dengan atau berubah menjadi C dan D adalah konsentrasi A pangkat X kali B pangkat Y. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah sifat dan keadaan zat. Dalam reaksi kimia, jadi pemutusan dan pembentukan ikatan, di mana jenis ikatan dimiliki oleh reaktan dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, seperti kita mempelajari di SMA, itu jenis-jenis ikatan dalam ikatan kimianya sangat banyak ya. Ada ikatan van der Waals, ada ikatan apa lagi? Ikatan hidrogen, dan ikatan kovalen. Sangat banyak jenis ikatan di ikatan kimia. Maka masing-masing ikatan kimia itu akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada saat terjadinya laju reaksi, tergantung kuat atau lemahnya jenis ikatannya. Jadi semakin lemah jenis ikatannya, maka akan semakin mudah dia mengalami perubahan. Semakin kuat ikatannya, maka dia akan semakin sulit mengalami perubahan. Kemudian selain itu, luas permukaan zat-zat yang bereaksi sangat dipengaruhi juga terhadap laju reaksi. Artinya luas permukaan antara luas permukaannya yang besar dan luas permukaannya yang kecil itu juga berbeda. Kalau luas permukaannya yang besar, itu semakin luas permukaannya, maka semakin banyak atom-atom atau partikel yang bisa berinteraksi antara partikel dengan partikel yang lain, sehingga akan meningkatkan laju reaksi. Sedangkan sebaliknya, untuk luas permukaan zat yang kecil, maka atom atau partikel yang akan berinteraksi antara partikel satu dengan partikel lainnya juga akan semakin sedikit, sehingga kemampuan dia untuk melakukan suatu reaksi juga akan semakin rendah. Contohnya, zat dalam bentuk serbuk dan bongkar atau ringan akan memiliki laju reaksi yang berbeda. Itu akan lebih cepat serbuk bereaksi dibandingkan dalam bentuk tutungan atau bongkahan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kedua adalah konsentrasi. Makin besar konsentrasi zat reaktan, berarti semakin serius kemungkinan terjadinya permukaan yang efektif. Karena semakin besar konsentrasi suatu senyawa, maka akan semakin banyak partikel atau atom-atom di dalam senyawa tersebut, yang mengakibatkan semakin banyak pula
kemungkinan terjadinya tumbukan. Tumbukan inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi. Sebaliknya, apabila konsentrasi sudah semakin kecil, maka akan semakin kecil juga kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel, karena konsentrasi atau partikel yang ada di dalam senyawa tersebut sedikit, sehingga laju reaksinya pun juga akan kecil. Kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah temperatur. Dengan menaikkan suhu berarti menambah energi, sehingga energi kinetik molekul-molekul akan meningkat. Akibatnya molekul-molekul kalau energinya meningkat itu akan bereaksi dan menjadi lebih aktif mengadakan tumbukan. Jadi semakin tinggi suatu senyawa atau di dalam pelarutnya, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan, sehingga akan meningkatkan terjadinya laju reaksi. Kita ambil contoh sederhana. Kalau misalnya kita melarutkan gula, mana yang lebih cepat, di dalam air dingin atau di dalam air panas? Itu akan lebih cepat gula tersebut larut di dalam air dingin dibanding di dalam air panas. Karena dalam suhu yang tinggi, maka partikel atau molekul-molekul akan tinggi energi kinetiknya. Akibat energi kinetiknya bertambah, maka akan semakin cepat gerakannya dan akan bertumbukan satu dan yang lain, sehingga ada cepat terjadi reaksi. Kemudian faktor yang mempengaruhi reaksi kemudian adalah katalisator. Nah, katalisator ini merupakan zat yang cepat untuk terjadinya reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Adanya katalis akan menurunkan energi aktivasi dari reaksi, sehingga akan lebih mudah, lebih cepat molekul-molekul reaktan terjadi reaksi. Nah, dalam kinetika itu ada yang kita namakan orde reaksi. Jadi ada orde reaksi yang kita ketahui, yang umum ya, ada orde 1, ada orde 2, ada orde 0. Masing-masing orde ini berbeda juga perhitungan kinetikanya. Nah, ini kita lihat di sini ada grafik antara konsentrasi reaktan dengan waktu. Ini semakin tinggi konsentrasi reaktannya, dan ini adalah semakin tinggi waktunya. Untuk zero order atau orde 0 itu konsentrasinya seperti ini. Artinya konsentrasi dan waktu itu tidak ada, di sini. If the rate does not change when A doubles, ya, dengan peningkatan konsentrasi tidak akan berubah reaksi. Sedangkan untuk orde 1 itu dia apabila konsentrasi A-nya meningkat, akan berubah juga kecepatan reaksinya. Kemudian yang untuk orde 2, apabila quadruples-nya, artinya kuadratnya yang 2 kalinya. Artinya jika si A ini dia meningkat atau A kuadrat, maka waktunya juga akan semakin meningkat. Nah, ini adalah hukum kinetikanya. Kita mengambil hukum massa tadi, yaitu ini ada senyawa A tambah senyawa B jadi senyawa C, dan senyawa
senyawa T. Nah, laju reaksi dari senyawa yang terjadi ini adalah K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, di mana X ini adalah orde reaksi dari A, B ini adalah orde reaksi dari Y ini adalah orde reaksi dari B. Orde reaksi total yang terjadi adalah X tambah Y, itu adalah orde total reaksinya. Nah, kita memerlukan perhitungan orde reaksi untuk mengetahui reaksi yang terjadi ini mengikuti orde berapa, karena seperti yang kita lihat tadi, masing-masing orde itu memiliki karakter masing-masing, artinya berbeda satu dan yang lainnya. Sini ada F2 ditambah 2ClO2 berubah menjadi 2FClO2. Lalu kita untuk mengetahui lajunya adalah K dikali F2 pangkat ordenya X, orde dari F2, kemudian orde dari ClO2Y, ClO2 pangkat Y. Maka yang pertama kita untuk mengetahui berapa orde reaksi yang terjadi di sini, atau orde reaksi pada reaksi ini mengikuti orde berapa. Maka yang pertama kita lihat di sini, ini untuk konsentrasi F2, sini untuk konsentrasi ClO2, dan di sini adalah laju reaksinya. Sama kita lihat di sini untuk F2 dan ClO2 yang sama-sama konsentrasinya yang mana? Adalah F2 dan ClO2, di sini sama konsentrasinya ya. Dan kita bandingkan dengan ini. F2-nya 0,1, ClO2-nya 0,04. Dan di sini adalah initial rate-nya atau laju reaksinya. Nah, F2-nya double. Maaf, ini pertama kita cari dulu F2-nya. Tadi saya menghitung CL2. Untuk F2-nya, ini F2, double F2 with ClO2 konstan. Artinya kita lihat sini F2-nya yang double 0,1 dengan 0,2. Ini double kan? ClO2-nya konstan. Ini sama-sama 0,1. Maka laju reaksinya yang kita dapatkan adalah orde reaksi 1. Karena ini 1/2 pangkat X sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 per 2,4 kali 10 pangkat min 3. Maka nilai X-nya adalah 1. Kemudian untuk CL2-nya quadruple, artinya 4 kalinya ya. Ini 0,01 dan 0,04. Pada 0,01 dan 0,04 ini keduanya adalah yang sama atau konstan. Maka ini yang kita kuadratkan atau kita pangkatkan maksudnya. 0,01 per 0,04 pangkat Y sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 per 4,8 kali 10 pangkat min 3. Jadi berapa Y-nya atau pangkat dari orde ClO2-nya adalah 1 pangkat 1. Maka orde totalnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka reaksi yang terjadi ini mengikuti orde 2. Jadi ini silahkan dilihat atau dicoba sebagai latihan. Di sini sebagai latihan A
berubah menjadi B. Ini dia kecepatan laju reaksinya. Silahkan dicoba untuk dua reaksi ini ya. Oke, terima kasih. Demikian materi kuliah kita mengenai kinetika, dan untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai orde reaksi, karena orde reaksi itu dia berhubungan dengan kinetika yang kita bahas hari ini. Demikian saja untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas hari ini adalah membuat resume perkuliahan dan mengerjakan latihan perhitungan orde reaksi tadi. Nanti diupload di Moodle-nya, ditulis tangan dalam bentuk format PDF. Dan absensi akan diambil pada saat saudara mengklik link ini, link perkuliahan, dan mengikuti sampai habis, serta membuat resume dan mengumpulkan pada kolom upload di Moodle ya, lalu terhitung absen saudara. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.